salam semangat. Perkenalkan, saya Indonesia Mulia Permatawai dari kelas 10J. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mass wasting. Yang pertama, pengertian mass wasting. Mass wasting adalah proses berpindahnya batuan atau tanah dalam volume besar yang turun dari lereng karena pengaruh gravitasi. Mass wasting merupakan salah satu bentuk tenaga eksogen. Dalam geografi, mass wasting dipandang sebagai sebuah fenomena alam. Jika mass wasting terjadi dalam skala besar, dampak utama yang paling terlihat ialah perubahan bentuk geografis di kawasan tersebut. Biasanya, mass wasting terjadi di daerah pegunungan karena turun dari lereng. Dalam proses terjadinya mass wasting di pegunungan, batu yang sudah mengalami pelapukan sebelumnya atau tanah yang sudah ada di atas lereng sudah kelebihan beban. Karena lerengnya miring, dia tidak kuat menahan batuan dan tanah itu. Jadinya, gaya gravitasi mendorong batuan dan tanah di atas lereng turun menuju dasar lereng. Selain di daratan, mass wasting juga bisa terjadi di lautan. Mass wasting terjadi di lereng bawah laut yang curam. Material yang dibawa kemudian jatuh dan menyebar ke dasar laut. Berikutnya, faktor penyebab terjadinya mass wasting. Yang pertama, gravitasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, batuan yang sudah lapuk atau tanah yang ada di atas lereng sudah kelebihan beban, sehingga lereng sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban tersebut. Jadi, disinilah gravitasi bekerja. Gravitasi mendorong batuan atau tanah untuk turun dari lereng. Yang kedua, kemiringan lereng. Kerja gravitasi juga dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Sudut ideal lereng untuk bisa tahan material adalah 25-40 derajat. Kalau sudut kemiringan lereng lebih dari itu, maka gaya penahan pada lereng bakal lebih kecil dibandingkan gaya gravitasi. Jadinya, gravitasi bisa menggerakkan material di atas lereng untuk turun ke bawah. Yang ketiga, erosi. Erosi juga bisa menyebabkan mass wasting. Batuan yang awalnya masih berupa bongkahan, makin lama makin terkikis sedikit demi sedikit, dan bisa dengan mudah meluncur menuruni lereng oleh pihak luar, seperti air yang mengalir. Yang keempat, aktivitas vulkanik. Gunung yang meletus menghasilkan semburan magma yang sangat panas. Dalam proses ke permukaan bumi, magma menyampur dengan tanah yang dilewati dan bersatu menjadi lumpur. Lumpur itu kemudian turun dan membentuk mass wasting. Yang kelima, gempa bumi. Waktu tanah bergetar karena gempa, goncangan yang terjadi bisa bikin material turun dan longsor ke tanah dan menghancurkan pemukiman. Bahkan, mass wasting akibat gempa bumi bisa memakan korban jiwa. Yang keenam, peningkatan kadar air. Peningkatan kadar air bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti salju atau es yang mencair, curah hujan tinggi, atau perubahan pola aliran air, es yang mencair dengan cepat, hujan lebat terus-menerus, dan pola aliran air yang berubah bakal meningkatkan kadar air dan mendorong material di sekitarnya untuk meluncur ke bawah. Berikutnya, dampak dari mass wasting. Dampak mass wasting dibagi atas dua, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, kita mulai dari dampak positif. Dampak positif terdiri dari 1. Daratan meluas. Material mass wasting yang jatuh akan bikin daratan yang dijatuhi makin luas. Yang kedua, habitat baru untuk flora dan fauna. Daratan yang mengalami perluasan bisa menciptakan habitat baru buat flora dan fauna, serta bisa punya manfaat buat manusia. Flora dan fauna bakal makin tersebar di sana. Yang ketiga, munculnya material yang sebelumnya belum ditemukan. Material yang terbawa mass wasting bahkan kelihatan di permukaan bumi. Ini mempermudah untuk mencari material dari bumi yang selama ini mungkin dicari tapi belum ditemukan. Berikutnya, dampak negatif. 1. Bangunan, permukiman, atau lahan pertanian jadi rusak. 2. Sistem transportasi di daerah yang terkena mass wasting akan terhambat. 3. Hilangnya nutrisi dalam tanah. Yang terakhir, upaya pencegahan mass wasting. Mass wasting dapat dicegah dengan melakukan hal berikut. Yang pertama,
menanam pohon kayu berakar kuat di lereng terjal. Yang kedua, tidak membuat sawah di atas lereng terjal. Yang ketiga, tidak membuat getaran di atas lereng.